Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini adalah segmen Hendra Menjawab. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan daripada salah satu sahabat Rongsok yang menanyakan tentang bagaimana cara mengetahui naik turunnya harga Rongsok. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat kita ini, terlebih dahulu saya akan coba menceritakan alur atau perjalanan Rongsok itu dari awal sampai ke puncaknya ya. Nah, di sini untuk puncak atau pengolahan limbah ya, di paling atas itu ada pabrik atau peleburan ya, ada pabrik atau peleburan. Nah, di bawah pabrik atau peleburan ini ada yang namanya supplier ya. Tapi untuk supplier ini itu memang nggak semuanya ya, nggak semua pabrik atau peleburan itu menggunakan supplier, karena ada pabrik atau peleburan tertentu yang memang tidak menggunakan supplier. Nah, di bawah supplier ini ya, kalau untuk jenis plastik yaitu ada penggiling plastik. Di sini ada penggiling ya. Terus kalau untuk jenis yang lain mungkin kertas, besi dan lain sebagainya itu ada pengepul besar. Nah, di bawah penggiling atau pengepul besar ini ada pengepul kecil ya, ada pengepul kecil ya. Tapi jarang juga ya istilahnya pengepul kecil ini ya, bisa dia langsung kirim juga ke pabrik kalau memang kebetulan mungkin tempatnya dekat ya. Tapi kalau misalkan untuk tempatnya jauh, biasanya untuk pengepul kecil ini hanya kirimnya ke pengepul besar ya. Kalau untuk jenis plastik ya, ini biasanya pengepul kecil ini tetap larinya ke penggiling dulu ya. Termasuk juga untuk pengepul besar ya, pengepul besar yang tidak merangkap juga sebagai penggiling ini biasanya dia akan kirim ke penggiling ya. Baru nanti kalau untuk jenis plastik penggiling yang ke supplier dan selanjutnya ke pabriknya. Nah, di bawah pengepul kecil ini adalah sumber-sumber rongsok itu kita dapat ya dari toko ya, ada juga dari pemulung, dari rumah tangga ya, dan dari kantor, dari bengkel dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui itu ya, sekarang tinggal kita posisinya di mana ya. Kalau kita posisinya di pengepul kecil ya, untuk mengetahui harga rongsok ya, ini otomatis kita dapat dari yang di atasnya ya, atau dengan kata lain tempat kita kirim barang itulah yang menentukan harga naik atau turunnya ya. Misalkan untuk jenis plastik kita kirim ke penggiling ya, ini yang menentukan harga naik turunnya yaitu penggiling ya. Terus kalau kita kirim ke pengepul besar, yang menentukan harganya adalah pengepul besar. Nah, selanjutnya kalau memang kita posisi kita di penggiling ya, ini naik turunnya harga ini yang menentukan biasanya suppliernya ya, suppliernya. Dan juga kalau untuk pengepul besar yang kirim lewat supplier, ini tetap ke suppliernya yang menentukan harga. Dan harga dari supplier ini yang menentukan adalah pabrik atau peleburan ya. Jadi kalau misalkan sahabatku ingin mengetahui ya harga rongsok itu naik atau turun ya, ini sebaiknya misalkan sahabatku ini posisinya di pengepul kecil ya, sahabatku perbanyaklah link ya atau relasi atau channel tempat kita kirim ya. Perbanyaklah komunikasi dengan pengepul-pengepul besar. Jangan hanya terpaku pada salah satu pengepul ya. Karena apa? Kalau kita terpaku dengan salah satu pengepul, otomatis kita tidak bisa mengetahui perkembangan harga yang sebenarnya ya. Jadi karena kadang-kadang ada juga pengepul yang memang enggak ini ya, enggak secara update menginformasikan harga ya. Jadi sebaiknya sahabatku punya relasi yang banyak pengepul. Dengan situ sahabatku akan banyak informasi yang masuk nantinya ya, tentang harga rongsok. Nah, kalau misalkan ya dari pengepul kecil ini, sahabatku pengepul kecil ya, ini mau melompati yang pengepul besar, otomatis sahabatku ini harus tahu link ya, link ke sini ya, ke supplier. Nah, setelah sahabatku memang mengenal ya beberapa supplier, sahabatku bisa komunikasi dengan supplier ya. Nantinya sahabatku bisa menanyakan tentang update harga itu ke supplier kalau memang sahabatku ini bertujuan untuk mengembangkan diri atau melompati yang ini, yang pengepul besar. Tapi kalau misalkan sahabatku masih belum sanggup untuk ya
menjadi pengepul yang lebih besar atau mengembangkan diri ya, berarti sahabatku tetap kirim ke pengepul besar. Nah, dengan begitu sekali lagi sahabatku harus perbanyak relasi pengepul besar tersebut. Nah, sebagai catatan ya, sebagai catatan, kalau misalkan sahabatku itu menemukan pengepul ya, tempat kirim sahabatku itu yang tidak selalu mengupdate harga ya, ini sebaiknya pengepul tersebut tinggalkan ya, tinggalkan, karena itu pengepul egois ya, yang istilahnya jarang, dia kalau misalkan ada kenaikan harga diem aja ya, mungkin informasinya agak lambat untuk informasi ke kita, atau mungkin untuk informasi turunnya harga juga tidak selalu up to date ya. Jadi misalkan ya nggak ada informasi harga itu turun ke kita sudah terlanjur ya, kita sebagai pengepul kecil sudah terlanjur membeli barang dari toko, warung dan lain sebagainya. Setelah kita kirim ya, baru ada informasi ini harganya turun, tapi barang sudah nyampe ke yang bersangkutan ya. Ini sangat tidak bagus untuk menjalin kerjasama untuk jangka panjangnya. Jadi kalau misalkan sahabatku itu menemukan tempat setor yang tidak selalu mengupdate harganya kepada langganannya, sebaiknya tinggalkan. Carilah pengepul atau tempat setor yang bisa selalu memberikan informasi tentang naik turunnya harga ya. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat Rongso yang menanyakan tentang gimana cara mengetahui naik turunnya harga. Ya, jadi sekali lagi naik turunnya harga itu yang menentukan adalah di atas kita ya, tempat kita setor. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.